Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Masih dalam rangka bulan keluarga, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah kehidupan yang semakin sulit ini. Kita akan bersama-sama mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, tidak jarang ketika kami mengalami pergumulan di tengah keluarga, kami mempunyai pikiran yang kurang baik tentang Engkau. Kami selalu curiga bahwa Engkau tidak mengasihi kami. Kami selalu merasa Engkau meninggalkan kami. Dan oleh karena itu, selalu kami sedih dan kami berpikir bahwa Engkau tidak memberkati kami. Ampunilah segala pemikiran yang kurang baik ini dan gantilah dengan pemikiran yang baik supaya dalam keadaan apapun kami tetap percaya Engkau adalah Tuhan Allah kami di dalam Yesus yang sudah memberi kami kehidupan baru. Berfirmanlah kepada kami supaya melalui firman Tuhan ini semangat hidup kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan dan sukacita kami semakin dibangkitkan. Kiranya Engkau berkarya. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu hari seorang pemuda datang sambil membawa sebuah box nasi, box plastik nasi. Lalu dia mendekati seorang bapak yang menjual sate ayam di pinggir jalan, hanya dengan tenda begitu. Dan kemudian dia berkata begini, sambil menunduk, sambil malu-malu, dia berkata, "Pak, boleh nggak saya minta sambal dari sate ayam itu?" Bapak itu kaget lihat anak muda ini. "Kamu siapa?" Anak itu mengatakan, "Saya pemuda yang sedang kuliah di kota ini, tapi kebetulan orang tua saya itu terlambat mengirim uang, sehingga saya tidak bisa punya uang untuk beli lauk. Mungkin besok atau lusa orang tua saya pasti sudah kirim. Nah, hari ini saya mau makan supaya besok saya bisa ujian. Boleh nggak minta sambalnya sedikit aja?" Bapak itu memandang anak muda tadi, lalu dengan senyum dia katakan, "Boleh nak, duduklah dulu di sana." Anak muda itu duduk, kemudian pada saat bapak itu sedang mengambil bumbu sate, tiba-tiba ada sepeda motor datang dan berkata, "Pak, aku pesan sate lontong." "Oh iya." Lalu bapak itu berkata, "Tunggu ya nak, aku ngeladen yang beli ini." Anak muda tadi mengatakan, "Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa." Nah, bapak itu membakar sate, bungkus dan sebagainya. Diam-diam, sate yang dibakar itu dia tambah dari jumlah yang dibeli oleh pembeli. Lalu ketika pembelinya sudah pergi, bapak itu mengambil piring, ambil sambal sate, dan memberikan beberapa tusuk sate yang sudah dibakar. Diberikannya kepada anak muda tadi. Anak muda tadi berkata, "Enggak Pak, saya nggak usah pakai dagingnya, nggak usah pakai satenya, saya sambelnya aja." Lalu bapak itu berkata begini, "Kamu besok mau ujian toh? Kamu butuh makanan bergizi, makanlah. Kamu nggak usah takut ditagih." "Enggak, bapak memberikan dengan sukacita." Nah, anak muda itu sambil orang Jawa bilang berambangi atau matanya berkaca-kaca. Dia menikmati makanan itu. Selesai makan, kemudian terjadi percakapan pendek dengan bapak penjual sate. Pemuda itu sambil makan, dia lihat di kolong gerobak itu kok ada Alkitab. Lalu dia tanya, "Bapak, kapan baca Alkitabnya? Dari tadi saya lihat Bapak laris kok dagangannya, terus bergantian yang beli, ya memang banyak dibawa pulang gitu ya. Tapi nggak berhenti itu sejak saya makan di sini." Dan bapak itu menjawab, "Ya beginilah nak, namanya orang jualan. Kadang laris, kadang ya harus nunggu pembeli. Nah, pada saat saya nunggu pembeli itulah saya membaca firman Tuhan." "Lah buat apa?" anak muda tadi bertanya. Lalu bapak itu menjawab, "Untuk menguatkan keyakinan saya bahwa Tuhan itu Allah yang penuh kasih." Anak muda itu kaget. "Bapak punya pikiran seperti itu ya?" "Iya, saya dan seluruh keluarga saya selalu
mengatakan Tuhan Allah itu penuh kasih di dalam Yesus Kristus. Tidak pernah boleh punya pikiran jelek tentang Tuhan. Sebab ketika kita punya pemikiran jelek tentang Tuhan, iman kita runtuh, iman kita lemah, maka kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya. Bukankah banyak orang seperti itu ketika menghadapi masalah besar, ketika menghadapi problem, dia berpikir, wah Tuhan sudah tidak sayang, wah Tuhan sudah tidak ingat. Apakah Tuhan ada? Kok membiarkan saya dalam peristiwa seperti ini terus menerus? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih berkuasa? Nah itu adalah pikiran-pikiran jelek yang akan menghancurkan iman kita dan hidup kita. Belajar dari Bapak tadi, dia mengatakan, aku percaya seperti yang dikatakan firman Tuhan, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Itu artinya Tuhan Allah mau mengatakan bahwa dia berkuasa, bahwa dia mampu menuntun umat Israel, bahwa dia bisa untuk melakukan perkara-perkara besar, kuasa-kuasa besar yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Karena apa? Karena dia Tuhan Allah. Nah, kita membaca satu ayat ini saja harusnya bisa menguatkan kehidupan kita. Karena Bapak tukang sate itu mengatakan, saya juga selalu menekankan pada diri dan keluarga. Percayalah Tuhan itu Allah yang baik di dalam Yesus. Dia bukan cuma menciptakan, tetapi dia juga memelihara dengan segala kuasa dan kasih-Nya, bahkan memberi kehidupan di dalam Yesus Kristus. Nah, kehidupan itu bukan cuma kehidupan daging. Kalau Tuhan sudah menghidupkan kita dari segala kuasa dosa, pasti Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita. Nah, anak muda itu diam saja mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh Bapak tukang sate. Dan dia berkata sambil menunduk, saya juga orang Kristen, tapi seringkali saya punya pikiran negatif tentang Tuhan. Seperti ini, ketika orang tua saya belum sempat ngirim, lalu saya sudah punya pikiran jelek tentang Tuhan. Dan Bapak itu mengatakan, jangan nak, jangan pernah punya pikiran jelek kepada Tuhan. Selalu kamu harus berpikir dan merasa Tuhan itu baik. Tuhan itu berkuasa. Tuhan Allahmu mengasihimu. Ya, terjadi percakapan lagi. Lagi mana kalau dagangan Bapak nggak laku gitu ya. Lalu Bapak itu mengatakan, sering nak, saya juga sering punya saingan. Itu tetangga-tetangga sebelah itu kan bersaing semua. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan, tempatmu itu di dukun ke loh. Tapi kok kayaknya dukunnya nggak pernah ada yang mandi ya. Nah, lalu Bapak itu mengatakan, saya punya Tuhan yang berkuasa. Entah didukunkan atau tidak. Tetapi memang terkadang dagangan saya ini tidak laku. Yang laku punya tetangga-tetangga sebelah. Saya cuma diam. Dan disitulah saya membaca firman untuk menguatkan pikiran supaya saya yakin Tuhan Allah itu memelihara dan tidak meninggalkan. Saya diberi hikmat banyak, antara lain begini. Tidak apa-apa, tunggu waktu Tuhan. Ketika nanti tetangga-tetangga itu sudah habis, ya, mereka laku lebih dulu, lalu masih sampai larut malam, masih ada orang cari sate. Nah pasti larinya ke tempatmu, karena kamu yang masih buka. Dan orang tahu daganganmu itu ya enak, pasti laku dah, pasti diberkati. Nah, itu yang membangun semangat, membangun keyakinan iman. Maka saya tidak pernah punya pikiran jelek tentang Tuhan, dan buktinya benar. Ketika tetangga-tetangga itu sudah tutup, jual satenya laris, saya masih buka. Orang yang cari sate ya mau ndak mau ke tempat saya, dan saya pun diberkati. Ya, dalam waktu singkat, sate saya juga habis. Nah, di situ saya berkata, Tuhan terima kasih ketika Engkau memberikan pikiran positif tentang Tuhan yang saya imani bersama keluarga saya. Ternyata Tuhan juga memberikan pemeliharaan luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang disaksikan Bapak ini sangat menarik. Ya, dia mau menolong anak muda sambil memberikan kekuatan pada iman anak muda dan berkata, saya berharap saya juga tetap punya uang untuk ngirim pada anak saya yang juga sedang kuliah di kota lain. Ya kadang-kadang memang ya terlambat. Tapi kalau saya menolong seseorang, saya percaya Tuhan juga akan memelihara anak saya. Anak saya akan ditolong oleh orang banyak, oleh orang-orang baik yang Tuhan utus. Itu sebabnya aku menolong kamu dengan sukacita, dengan sukarela. Ya, karena saya tahu Tuhan memelihara. Pemeliharaan itu juga harus dibagikan sebagai berkat kepada sesama.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belajar dari peristiwa ini, mari kita lihat diri kita. Ketika kita punya masalah, apa yang ada pada diri kita? Apakah kita ragu akan kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan? Atau kita selalu berpikir positif tentang Tuhan? Orang yang selalu menengadahkan imannya kepada Tuhan, keluarga yang menengadah kepada Tuhan, dengan meyakinkan bahwa Tuhan itu Allah di dalam Yesus. Dia berkuasa, memelihara, menuntun, mengasihi, memberi hidup. Nah, dalam rangka memberi hidup, bukan cuma tubuh jasmani yang diberi hidup, dalam arti dilepaskan dari dosa, pasti akan diberi kecukupan dalam hari lepas sehari untuk hidup jasmani ini. Ya, tidak perlu khawatir. Apa yang dibutuhkan, Tuhan mencukupkan. Nah, oleh karena itu mari kita pulihkan pemahaman kita tentang Allah. Jangan ada sedikit pun pikiran negatif kepada Allah. Tetapi bangunlah pikiran positif, keyakinan iman yang teguh, sehingga kita tahu Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Itulah kekuatan utama. Keluarga kita akan dibangun, keluarga kita akan menengadah pada Tuhan, masa depan penuh tantangan, tetapi kita yakin bersama dengan Tuhan, keluarga kita akan diberkati setiap waktu. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita akan berdoa. Ajarkan kami untuk tidak mengeraskan hati, mempunyai pikiran yang negatif tentang Engkau. Tetapi biarlah kami bersuka cita, membangun pikiran positif bersama dengan Engkau, supaya ketika kami menghadapi masalah, kami diyakinkan Engkau tidak meninggalkan kami. Dan biarlah apa yang kami alami ini boleh kami beritakan kepada sesama kami, sehingga mereka juga boleh dikuatkan, diteguhkan di dalam iman, hingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah Engkau berkarya di tengah keluarga kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.